Jadi kita di sini bakal mengeksplor Museum Kota Dewa yang ada di Kota Tua. bagaimana keseruannya. Lanjutkan. Di awal kita masuk, kita dipaparkan video animasi bagaimana kedatangan VOC di Indonesia. Sejarah kota Jakarta berawal dari 400 tahun lalu di Belanda dan kolonialisme semakin meluas di VOC berhasil mendirikan kota Batavia pada tahun 1619 di atas keruntuhan kota Jayakarta. Omelanden yaitu sebuah wilayah yang ada di luar tembok kota Batavia yang penduduknya berawal dari para prajurit VOC yang masih aktif maupun sudah pensiun dan para prajurit Ambon. Selain itu, terdapat penjelasan juga tentang Jakarta yaitu kota yang berasal dari kumpulan berbagai kampung dan berintegrasi. Dan Peter Sundkun menemukan dan membangun Batavia sebagai pusat dan kantor dagang administrasi VOC dan tidak pernah ditujukan untuk menjadi bermukim orang-orang Belanda. Di panel ini diperlihatkan populasi penduduk Omelanden berbentuk grafik yang kemudian menduduki Omelanden. Di sini juga diperlihatkan peta Batavia pada masa itu. Nah, ternyata bangunan ini tuh beberapa kali mengalami rekonstruksi karena bangunannya runtuh akibat kena serangan perang. Sebenarnya dulu fungsinya apa sih berdirinya bangunan ini? Masa Belanda, bangunan Fathahillah digunakan untuk pusat administrasi, tempat persidangan, dan simbol kekuasaan. Selain menjadi balai kota, dulunya juga di sini dijadikan tempat pengadilan. Salah satu tokoh yang pernah diadili di sini yaitu Van der Para yang merupakan jenderal ke-29 Belanda. Beliau diadili di sini karena kasus korupsi dan menuai kontroversi karena gaya hidupnya yang mewah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana sih awal mula kedatangan VOC pada tahun 1602 hingga keruntuhannya 1799. VOC didirikan pada 20 Maret tahun 1602 oleh pemerintahan Belanda untuk memperkuat posisi Belanda di perdagangan rempah-rempah dan barang-barang lainnya di Asia. Ekspedisi pertama VOC ke Asia dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tiba di Kepulauan Indonesia dan memulai hubungan perdagangan dengan kerajaan lokal. Pada tahun 1605, VOC mendirikan pos perdagangan di Batavia, sekarang Jakarta, yang kemudian menjadi pusat utama operasi mereka di Asia. Pada tahun 1700, mulai mengalami kemunduran akibat korupsi internal, kebijakan yang buruk, dan persaingan yang meningkat dari Inggris dan Prancis. Pada tahun 702, VOC menghadapi krisis keuangan yang serius. Pada tahun 1799, VOC secara resmi dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799 dan kekayaan serta asetnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1733 terdapat wabah penyakit malaria yang melanda Batavia yang juga menewaskan Jenderal Dirk van Cloon. Nah, penyebabnya itu karena air yang tergenang di Jakarta ini menjadi tempat yang ideal bagi berkembang biaknya nyamuk malaria. Oke, kali ini kita ada di penjara wanita. Di pada penjara ini, pahlawan kita Cut Nyadin pernah ditahan di sini. Sebelum diasingkan ke Sumedang, Cut Nyadin sempat ditahan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Tempatnya pendek sekali dan kecil dan sangat-sangat pengap. Di sini ada bak untuk tahanan wanita untuk para tahanan mandi. Selanjutnya kita akan ke ruangan Pangeran Diponegoro ditahan. Selanjutnya di sini ada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa pada 1830. Selanjutnya kita akan ke kamar Pangeran Diponegoro. Konon ruangan ini adalah ruangan Pangeran Diponegoro saat ditahan di kota Balai Batavia. Buku puisi dari Pangeran Diponegoro. Ya, kuasa ramalan. Pada panel berikut diperlihatkan bagaimana kronologi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kami akan masuk ke penjara bawah tanah. Kita bakal mengeksplor penjara bawah tanah. Terlihat sangat sempit dan
sempit banget tentunya. Terus mungkin kalau banyak pengap kali ya. Bola besi pemberat ini digunakan untuk diikatkan di kaki tahanan agar tidak bisa lari, dan semakin besar atau berat bolanya, itu semakin lama ia berada di dalam tahanan. Dan dalam satu ruangan penjara ini dipaksakan untuk dihuni 50 hingga 70 orang tawanan. Maka dari itu, banyak sekali tawanan yang meninggal karena penyakit sebelum sempat untuk diadili. Dari jendela yang mengaruh langsung ke alun-alun stadion ini menjadi saksi banyak korban saat itu, termasuk salah satunya petinggi VOC yang berteriak memerintahkan eksekusi pembantaian saat itu melalui jendela ini. Pada masa VOC, kali besar ini menjadi urat nadi perdagangan di Batavia karena posisinya tidak jauh dari kantor Gubernur Jenderal VOC atau Balai Kota Jakarta, dan di masa kejayaannya kapal-kapal dapat masuk ke arah hulu Kali Besar melalui jembatan Kota Intan. Di tepi barat di Jalan Kali Besar Barat masih terdapat sejumlah bangunan dari abad ke-18 seperti Toko Merah. Halo guys, kali ini kita udah selesai mengeksplor museum-museum Fathahillah yang ada di Kota Tua. Kali ini kita akan pergi ke stasiun untuk pergi kembali ke rumah masing-masing. Makasih ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.